Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang bergenre western cowboy. Film ini dirilis pada tahun 2020, menceritakan mantan seorang algojo bernama Mike Milo. Mantan bosnya bernama Howard memberikan dia sebuah pekerjaan, yaitu mengambil putra Howard dari ibunya yang seorang alkoholik. Dalam perjalanannya dari Meksiko ke Texas, ia menemukan banyak sekali rintangan. Ada berbagai macam konflik saat ia sedang mengembalikan anak dari mantan bosnya itu. Oke, tanpa berlama-lama di awal kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene dimulai di kota Texas tahun 1980. Ada seorang pria parubaya bernama Mike Milo. Dia mendatangi bosnya bernama Howard. Di situ sang bos mengatakan kalau Mike tidak sehebat dulu. Dia tak peduli jika Mike akan berakhir dengan tragis. Sang bos mengenang masa lalu Mike. Dia seorang multi-talent. Diketahui bahwa Mike adalah seorang bintang rodeo yang terkenal pada masanya. Terbukti dari banyaknya penghargaan yang ia dapatkan. Ada juga artikel tentangnya yang terpajang di dinding-dinding rumah milik Howard. Hingga suatu hari ia mengalami sebuah kecelakaan. Hal ini mengakibatkan tulang punggungnya patah. Karena kecelakaan itulah dia tidak lagi terjun ke dunia rodeo. Dia banting setir menjadi pengawal para bos-bos besar di kota Texas. 1 tahun berlalu Howard kembali menemui Mike. Dia memberikan sebuah misi kepada Mike. Mike harus mengambil putranya bernama Ramos yang berada di Meksiko. Mike harus membujuk putranya untuk tinggal bersama bosnya itu. Howard menjelaskan kalau dia khawatir jika Ramos tinggal bersama ibunya yang bernama Leta. Ibunya itu pecandu alkohol dan kurang waras. Jika dibiarkan, putranya akan terjebak dalam masalah hukum. Howard mencoba meyakinkan Mike yang kebingungan. Di sisi lain, Mike harus berbalas budi atas kebaikan yang pernah ia terima dari Howard. Tapi dari sekian banyaknya orang, kenapa harus dia yang menjalankan misinya tersebut? Tapi Howard bersikeras kalau Mike orang yang tepat. Dia sangat mempercayai Mike. Mike pun mulai melakukan perjalanannya untuk menemui Ramos, putra sematawayang Howard. Dia melewati penjagaan perbatasan Meksiko-Amerika. Dia menyamar menjadi turis labil. Akhirnya tibalah Mike di kediaman Leta, mantan istri Howard itu. Ternyata Leta adalah orang kaya. Dia dikelilingi banyak penjaga. Di situ Leta sudah mengetahui maksud kedatangan Mike. Dia melihat potret anaknya yang ada di dalam dompet Mike. Leta seperti acuh tak acuh dengan Mike. Ternyata ini bukan pertama kalinya sang mantan suaminya mengirim orang untuk membawa Ramos keluar dari rumah Leta. Leta mengatakan bahwa anaknya tidak seperti anak lainnya. Dia liar dan brutal, persis seperti monster. Dia memberitahu Mike kalau anaknya sering bermain sabung ayam di daerah Coka. Di situ Leta bahkan mempersilahkan Mike untuk membawa Ramos yang membenci kedua orang tuanya. Tapi Leta memperingatkan Mike bahwa apa yang dilakukannya itu akan sia-sia saja. Kemudian Mike pun pergi ke Coka untuk mencari Ramos. Tidak butuh lama, Mike pun akhirnya menemukan Ramos. Tapi tiba-tiba polisi datang dan membubarkan kegiatan ilegal tersebut. Orang-orang di situ pun ditangkap. Mike mencoba bersembunyi. Setelah dirasa keadaan aman, Mike pun keluar. Dia mengetahui kalau Ramos masih berada di situ. Mike mencoba membujuk Ramos untuk ikut bersamanya. Dia terus berbicara pada Ramos. Awalnya Ramos ragu-ragu. Tapi ia tertarik setelah mengetahui bahwa Mike adalah seorang koboi. Saat di sebuah warung, Ramos masih belum percaya kalau ayahnya lah yang mengirim Mike untuk mencari dirinya. Ini karena sudah bertahun-tahun lamanya Howard telah menelantarkan Ramos. Mike pun meyakinkan Ramos bahwa ayahnya benar-benar ingin menemui dirinya. Sampai akhirnya Ramos mau saat mendengar kalau ayahnya itu adalah seorang bos besar peternakan. Ramos pun segera pergi meninggalkan Mike untuk mengambil beberapa pakaiannya. Tapi di saat bersamaan Ramos hilang entah kemana. Mike pun bingung mau berbuat apa. Mike kembali ke rumah Leta untuk mencari Ramos. Tak kunjung menemukan Ramos yang hilang. Ia pun kembali bertemu Leta yang mengajaknya minum untuk perayaan. Di situ terlihat kalau si Leta emang kurang waras. Dia mengajak Mike mantap-mantap. Tapi Mike meninggalkan Leta. Leta sangat marah besar atas tindakan Mike. Dia merasa terhina. Leta pun mengancam Mike akan mendekam di penjara atas tuduhan melakukan penculikan terhadap putranya. Di situ Mike merasa takut.
Leta pun memberikan kesempatan kepada Mike untuk pergi. Selepas itu salah satu pengawal Leta bernama Aurelio ditugaskan mengikuti Mike. Mike yang gagal membawa Ramos memutuskan untuk kembali ke Amerika. Tapi ia dikejutkan dengan seekor ayam jago yang tiba-tiba muncul dari jok belakang mobil. Ternyata Ramos ikut dan bersembunyi di dalam mobil milik Mike. Sontak Mike menghentikan mobilnya dan menyuruh Ramos untuk keluar. Mike sudah tidak mau lagi terlibat dengan Ramos. Ini karena Leta telah mengancam Mike jika ia tetap membawa Ramos pergi bertemu dengan ayahnya. Berbagai alasan Ramos utarakan, ini agar dia bisa ikut menemui ayahnya. Tapi Mike tetap bersikukuh untuk menolaknya. Namun saat Mike kembali ke dalam mobilnya, ia menyadari bahwa dompet yang ada dalam jaketnya telah hilang. Mike pun meminta pada Ramos untuk mengembalikannya, tapi Ramos enggan mengembalikannya. Sempat terjadi ketegangan antara mereka berdua, hingga Ramos membuat kesepakatan. Ia akan mengembalikan dompet milik Mike jika dia membawa Ramos sampai ke perbatasan. Tapi Mike tetap akan meninggalkan Ramos. Namun Ramos tetap bersikeras agar Mike membawanya menemui Howard. Karena Ramos mempunyai itikat baik mengembalikan dompet miliknya, akhirnya Mike pun luluh dan menyuruhnya untuk naik kembali ke dalam mobil. Di situ Ramos menunjukkan keteguhan hati untuk berkelana. Di tengah perjalanan kembali ke Amerika, Ramos banyak menceritakan Macho, sang ayam piaraannya. Saat beristirahat, Mike menyembuhkan luka yang terdapat di tubuh Macho. Ramos pun penasaran dengan Mike yang tahu banyak tentang hewan. Saat asik berbincang, Ramos sempat mengganti pakaian. Di situ Mike melihat luka-luka lebam yang terdapat pada tubuh Ramos. Ternyata selama ini Ramos sering mendapat siksaan. Bukan hanya di jalanan saja, melainkan saat ia pulang ke rumah. Ia sering mendapat siksaan dari orang-orang yang ia sebut paman. Paman-paman itu merupakan teman-teman kencan Leta. Disinilah fakta terungkap, mengapa ia beda dengan anak yang lain seperti yang Leta katakan. Dia seperti monster akibat ulah Leta itu sendiri. Ramos merasa hidup di jalanan lebih aman daripada ia harus hidup di rumah dengan ibu yang kurang waras seperti ibunya. Mike pun merasa iba dengan pengalaman hidup Ramos. Saat meneruskan perjalanan, ternyata polisi sedang mengadakan operasi. Tapi di situ Mike tidak panik. Dia pun memutuskan untuk berputar arah mencari jalan yang berbeda. Tibalah mereka di sebuah warung. Mike pun keluar untuk menelepon Howard. Dia ingin mengabari kalau ia berhasil menemukan putranya. Howard begitu senang karena telah mengirim orang yang tepat. Tapi Mike meminta Howard untuk tidak lagi berbohong tentang hal apapun. Ini agar ia membawa Ramos tanpa masalah. Saat Mike kembali, sempat terjadi perdebatan kecil antara Mike dan juga Ramos. Hal itu membuat Ramos marah dan meninggalkan Mike. Tapi ternyata Aurelio telah berhasil menemukan Ramos. Mike tanpa segan sedikit pun langsung memukul Aurelio. Di situ orang-orang akan memukul Mike. Tapi Ramos menunjukkan luka-luka lebam yang terdapat pada tubuhnya kepada orang-orang sekitar. Akhirnya mereka pun balik menyerang Aurelio. Mike dan Ramos berhasil kabur dari kejaran Aurelio. Saat melanjutkan perjalanan, mereka beristirahat sejenak. Tapi sialnya mobil mereka telah dicuri oleh pengendara yang melewati tempat istirahat mereka. Terpaksa ketiganya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tibalah mereka di sebuah kota kecil. Di sana Mike membeli beberapa pakaian ganti. Setelah keluar dari toko, Ramos menawarkan Mike memakai mobil tanpa pemilik. Mobil itu sudah terparkir lama di kota tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di tempat pemberhentian selanjutnya. Di situ Mike mampir ke sebuah kedai milik seorang wanita bernama Martha. Mike ingin bersantai untuk mengisi tenaga. Tiba-tiba terpantau dua polisi sedang menuju ke kedai milik Martha. Dengan segera Martha pun menutupi kedai miliknya. Dua polisi itu pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kedai Martha. Martha menjamu mereka dengan baik. Mereka pun makan dengan banyak. Mike pun terbangun saat mendengar kokokan Macho. Mike mendapati Ramos sedang membantu Martha membersihkan kedai. Ramos menceritakan tentang apa yang sedang terjadi dengan dirinya dan juga Mike. Mike pun memberikan uang pada Martha atas kebaikannya. Dengan ramah, Martha pun memberikan salam perpisahan kepada mereka berdua. Saat di perjalanan, lagi-lagi polisi sedang melakukan operasi. Kali ini tidak ada jalan pintas di situ. Akhirnya Mike pun memutuskan untuk kembali ke kota tadi. Mereka akan bermalam di sebuah gereja.
Mereka pun masuk di dalam gereja tersebut. Sebelum beristirahat, Ramos bertanya mengenai sebuah agama, hingga beralih topik mengenai keluarga Mike. Ternyata istri dan putranya telah tiada. Ini diakibatkan karena sebuah kecelakaan. Setelah kejadian itu pula Mike menjadi hilang kewarasan. Tapi untunglah Mike bertemu dengan Howard, ayah Ramos. Dia pun ikut bekerja sama dengan Howard. Maka dari itulah Mike menjelaskan misinya kali ini. Dia ingin membalas budi karena Howard telah banyak membantu dan menyelamatkan hidupnya. Menjelang pagi, Mike dan juga Ramos bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Ketika akan melanjutkan perjalanan, Mike melihat kondisi mobilnya sudah tidak memungkinkan untuk ia pakai dalam perjalanan jauh. Mike pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu di kota tersebut. Tibalah mereka di sebuah peternakan kuda. Sang pemilik berniat untuk menjual semua kuda-kudanya, tapi belum ada satupun orang yang mau membeli kuda-kuda miliknya. Ini dikarenakan kuda-kuda itu masih sangat liar. Mendengar hal itu pun Mike tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dengan skillnya yang tidak diragukan lagi, ia pun memutuskan untuk bekerja mengurus kuda-kuda liar tersebut. Mike yang juga mantan bintang rodeo mengajari Ramos bagaimana cara menjinakkan kuda. Mereka pun kembali ke kedai Martha untuk memberikan ucapan terima kasih atas kebaikan yang Martha berikan. Ternyata Martha yang sudah lama menjanda tidak tinggal sendiri. Dia tinggal bersama cucu-cucunya yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya karena sakit. Mike terlihat akrab dengan semua cucu-cucu Martha. Selain jago menjinakkan kuda, ia juga sangat ahli mengambil hati anak-anak, tidak terkecuali Martha. Martha diam-diam telah jatuh hati kepada Mike. Siang harinya Mike dan juga Ramos kembali ke peternakan. Mereka pun dihampiri seorang ibu yang membawa anak kambing kepada Mike. Rupanya warga sekitar telah mendengar bahwa Mike sangat ahli dalam dunia perhewanan. Mike pun menyembuhkan kambing yang sakit itu. Howard yang khawatir karena Mike tak kunjung kembali akhirnya menelepon Mike. Mike mengatakan kalau ia sedang berada dalam masalah. Mike pun akhirnya menanyakan alasan kenapa Howard ingin membawa Ramos pulang bersamanya. Kali ini Howard tidak mau menutup-nutupinya lagi. Ia sangat rindu ingin bertemu dengan putranya. Tapi selain itu ada alasan lain kenapa Ramos harus kembali kepadanya. Ternyata Howard memiliki investasi di Meksiko. Agar terhindar dari pajak, Howard berinvestasi atas nama Leta karena dia orang Meksiko asli. Setelah investasi berhasil, Leta tidak mau bagi hasil dengan Howard. Maka dari itu Ramos akan menjadi alat bernegosiasi agar Leta mau berbagi keuntungan dengannya. Kembali ke peternakan, Mike mendapati Ramos sedang kewalahan menghadapi seekor kuda yang sedang mengamuk. Tapi hanya dengan belayan dari Mike, kuda itu pun kembali jinak. Ramos sangat kagum melihat kemampuan Mike. Keduanya pun kini semakin dekat dan akrab. Keesokan harinya Mike kembali didatangi oleh Martha. Tak lupa kopi buatannya yang sangat enak. Martha pun menawarkan Mike dan Ramos agar tinggal di rumahnya saja. Mike awalnya menolak, tapi akhirnya ia menerima tawaran Martha. Hari pertama mereka tinggal di rumah Martha, Mike menyajikan makanan. Ini membuat Martha makin klepek-klepek pada Mike. Martha memuji masakan Mike yang enak. Di peternakan, Mike pun akhirnya berhasil menjinakkan beberapa kuda. Ia pun berhasil mendapat pendapatan tambahan dari pekerjaannya tersebut. Tak sedikit warga sekitar yang datang berbondong-bondong membawa hewan ternak mereka yang sedang sakit untuk diobati oleh Mike. Perlahan kehidupan Mike dan juga Ramos mulai membaik. Mereka berdua merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama mereka tidak rasakan. Mereka mulai nyaman dengan kehidupan baru mereka di kota kecil itu. Tapi Mike dan Ramos harus segera bertemu dengan Howard. Keesokan harinya terlihat Aurelio sedang bertanya mengenai keberadaan Ramos dan juga Mike kepada kepolisian setempat. Mike yang melihat hal itu pun menghampiri Ramos. Dia mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan pulang. Karena sudah terlanjur nyaman, Ramos sempat menolak. Namun demi keselamatan Martha dan juga cucunya, mereka pun memutuskan untuk pergi. Akhirnya mereka berpamitan kepada Martha dan pada sang cucu. Kali ini Mike pergi dengan menggunakan mobil lain. Di tengah perjalanan Mike menyadari kalau mereka sedang diikuti oleh polisi. Namun Mike berhasil mengecoh polisi dengan mengambil jalan lain. Setelah lolos dari kejaran polisi, Mike memberhentikan mobilnya sejenak. Ini karena ada hal yang harus Mike sampaikan kepada Ramos.
perihal pertemuan Ramos dan juga ayahnya. Di situ Mike menceritakan hal sebenarnya kepada Ramos. Seketika itu juga Ramos marah dan keluar dari mobil meninggalkan Mike. Tapi tiba-tiba polisi setempat muncul. Ternyata dua polisi ini sedang mengincar pengedar narkoboy yang sedang marak terjadi di daerah tersebut. Mobil yang dipakai oleh Mike ini pun dicurigai membawa barang haram itu. Untungnya setelah diperiksa, mobil Mike ini tidak terbukti membawa barang haram tersebut. Tapi polisi bertanya-tanya, mengapa Mike malah menghindar dari polisi kalau tidak merasa bersalah? Karena tak mau bertele-tele dengan polisi, akhirnya Ramos memberikan uang sogokan kepada polisi itu. Di perjalanan, Mike memberikan pilihan kepada Ramos. Apa ia akan menetap di Meksiko atau pergi bersama Mike untuk menemui ayahnya? Walau mendengar ia hanya diperalat oleh ayahnya, Ramos tetap ingin pergi menemui ayahnya itu. Perjalanan mereka kembali ke Amerika lagi-lagi terhambat. Ini karena sebuah mobil dengan sengaja menabrak mobil Mike dari arah samping, sehingga Mike hilang keseimbangan dan membuat mobilnya terperosok. Ternyata pelakunya adalah Aurelio. Ia keluar sambil menodongkan senjata ke arah Mike. Dia memerintahkan Ramos untuk kembali kepada ibunya. Tiba-tiba Macho keluar dan kembali menyerang Aurelio. Senjatanya pun terjatuh. Dengan cepat Mike mengambil senjata itu. Dia balik menodongkan pistol itu ke arah Aurelio. Di kesempatan itu pun Mike dan Ramos segera menaiki mobil Aurelio dan pergi meninggalkannya sendiri. Akhirnya mereka tiba di perbatasan Amerika dan Meksiko. Di perbatasan itu Howard sudah menanti putra semata wayangnya itu. Sebelum berpisah sebagai kenang-kenangan, Ramos memberikan maco ayam kesayangannya kepada Mike. Mike memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Martha dan cucunya. Film pun berakhir. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran. Jika ingin cepat mendapat uang, jadilah ahli perhewanan. Jika ingin menarik hati wanita, jadilah jago memasak. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.